Baiklah, puji Tuhan atas lagu pujian yang sudah kita dengarkan dari TAYC, Timoho Adventist Youth Choir. Dan saat ini kita akan mulai pendalaman Alkitab kita, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu, jadi ini adalah biodata singkat dan sejarah pelayanan Pendeta F. Manulang atau Pendeta Jahot Ner F. Manulang, ya biasa dikenal dengan Pendeta Manulang. Beliau sudah melayani selama 36 tahun, teman-teman semua, didampingi dengan istrinya yaitu D. Mariati Nababan. Dan puji Tuhan sampai saat ini beliau sudah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang putri dan 1 orang putra. 3-nya sudah menikah, 1 lagi belum. Nah, ini adalah sejarah pelayanan Pendeta Manulang. Jadi awal mula beliau adalah gembala jemaat selama 4,5 tahun di Sibolga dan di Duri di daerah Sumatera kawasan tengah, dan menjadi direktur pelayan gereja selama 3 tahun juga di DSKT, dan selanjutnya menjadi staf redaksi dan percetakan Advent Indonesia di Bandung selama kurang lebih 15 tahun, dan jadi Direktur Komunikasi dan Kebebasan Umat Beragama di Uni Indonesia Kawasan Barat di Jakarta selama 4,5 tahun, menjadi dosen Fakultas Filsafat Teologi UNAI di Bandung selama 3,5 tahun, dan mulai dari tahun 2014 hingga sekarang, Pendeta Manulang saat ini menjadi Sekretaris Asosiasi Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat. Nah, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Pendeta Manulang akan membawakan materi kita malam hari ini, yaitu 144.000 yang diambil dari Wahyu 7 ayat 4-17. Nah, jadi bagi teman-teman, saya ingatkan kembali nanti ada sesi tanya-jawab. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa chat kepada everyone juga bisa. Tapi kalau malu, mau anonim, kepada saya juga bisa. Nanti saya akan bacakan. Baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pendeta Manulang. Monggo, Pendeta. Terima kasih, Shalom, selamat sahabat saudara-saudara semuanya. Saya mohon maaf karena terima kasih. Saya mohon maaf karena saya minta waktunya diundur 1 jam. Semoga saudara-saudara tidak terganggu dengan keterlambatan ini. Mengenai topik atau pembahasan 144.000, memang ini satu pembahasan yang menarik, menantang, dan juga sulit, bahkan terkadang juga menimbulkan kontroversi, baik di antara umat non-Advent maupun di antara umat Advent. Namun sebenarnya, karena kita sudah pernah pelajari kitab Wahyu secara tuntas pada tahun lalu, tahun 2019, triwulan 1, kita belajar kitab Wahyu, saya yakin mungkin kita lebih banyak nanti menggunakan waktu diskusi ketimbang waktu untuk mendengarkan presentasi. Namun sebelumnya, saya bawakan dulu presentasi singkat, sederhana. Mudah-mudahan ini bisa, katakanlah, membuat panas ya, supaya nanti diskusinya lebih hangat. Presentasi saya ini sangat sederhana, dan biasanya saya presentasi di PowerPoint, tapi untuk kali ini saya coba dulu di Word. Dan saya akan baca, mudah-mudahan bacaan ini tidak membuat saudara jadi bosan, tetapi boleh menyimak dengan seksama, supaya nanti perbincangannya bisa lebih hidup dan bermanfaat. Saya akan share screen. Oke, saya buat judul di sini. Ngomong-ngomong udah kelihatan belum?
Sudah, Pak Sudah Pendeta. bisa terlihat? Sudah Sudah? jelas, Pak Pendeta, jelas. Oke, mantap. Nah, buat judulnya 144.000 umat yang dimeteraikan dan menang. Ellen White pernah mengamarkan kita supaya jangan mempermasalahkan tentang 144.000. Tetapi amaran ini sering disalah mengerti. Amaran ini bukan melarang kita untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut kelompok tersebut sesuai dengan ajaran Alkitab, tetapi melarang kita agar jangan berusaha berspekulasi dan menyampaikan pendapat teori kita sendiri ketimbang firman Allah. Sebab pendapat atau teori manusia tidak akan menolong kita secara rohani. Malah Ellen White berkata bahwa dalam waktu singkat, in a short time, mereka yang dipilih Allah akan mengetahui dengan jelas. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara menghargai dan mempelajari kebenaran yang diberikan Allah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Hal ini ditulisnya pada tahun 1901. Selanjutnya pada tahun 1905 dia menulis, biarlah kita berjuang atau strive ya, dengan segenap kuasa yang diberikan Allah kepada kita agar terdapat di antara rombongan 144.000 itu. Bagaimana kita dapat berjuang agar terdapat di antara 144.000 itu? Kalau kita belum mengenal mereka sesuai dengan ajaran Alkitab. Sebenarnya di dalam sanubari kita rindu agar termasuk kepada rombongan 144.000 itu. Tetapi karena kita belum mempunyai gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kelompok itu, kerinduan kita jadi berkurang. Bahkan ada yang tidak rindu lagi atau tidak peduli sama sekali. Mereka berkata, yang penting masuk surga, termasuk atau tidak termasuk dalam rombongan 144.000 tidak jadi soal. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan yang lengkap dan jelas mengenai kelompok 144.000 berdasarkan Alkitab dan tulisan Ellen G. White, sehingga kita tidak lagi diomong-ambingkan oleh ajaran sesat yang sering dikirimi oleh guru-guru palsu kepada para anggota jemaat kita. Guru-guru palsu yang saya maksud di sini secara khusus merujuk kepada Davidian dan antek-anteknya ya. Bila kita sudah mengerti dengan jelas mengenai kelompok tersebut, kita akan berusaha dengan sekuat tenaga supaya termasuk di antara kelompok 144.000 itu. Oke. Pertama, ciri-ciri kelompok 144.000. Dari segenap informasi dan keterangan yang terdapat dalam Alkitab dan Roh Nubuat, kita dapat menarik data atau kesimpulan bahwa 144.000 itu mempunyai 3 ciri-ciri penting yang harus kita ketahui dengan jelas. Apakah ketiga ciri-ciri itu? Yang pertama, mereka memiliki meterai Allah. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari suku keturunan Israel. Ayat 4. Meterai itu terdapat di dahi mereka. Ayat 3. Apakah meterai yang terdapat di dahi mereka itu? Meterai itu adalah namanya. Nama siapa? Nama anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dan nama bapaknya, yaitu nama Allah Bapa. Wahyu pasal 14 ayat 1. Apakah makna meterai yang terdapat di dahi mereka? Pertama, meterai menyatakan hak milik. Dengan tercantumnya nama anak domba atau tertulisnya nama anak domba dan bapaknya di dahi mereka yang tergolong 144.000 itu, berarti mereka telah menjadi milik Allah. Sebab mereka telah ditebus atau dibeli dan menjadi milik kepunyaannya. Wahyu 14 ayat 3. Misalnya, jika kita membeli buku atau satu barang, kita akan menuliskan nama kita di sana. Ini menunjukkan bahwa buku atau barang itu adalah milik kita, yaitu milik yang namanya tertulis di situ. Paulus menyatakan bahwa meterai adalah tanda miliknya atas kita. 2 Korintus 1 ayat 22. Kedua, meterai menyatakan hak atau otoritas. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa itu ditutup dengan sebuah batu yang besar dan dimeteraikan dengan cincin Raja Darius. Daniel 6 ayat 18. Demikian juga Yesus ketika dikuburkan, kuburannya dimeteraikan oleh imam-imam dan orang Farisi. Apa maksudnya? Hal itu mempunyai fungsi ganda, yaitu supaya tidak seorang pun membunuh Daniel jika sekiranya tidak dimakan atau diterkap oleh singa yang kelaparan itu,
dan juga supaya jangan ada seorang pun yang melepaskannya selain benar-benar mujizat Tuhan. Demikian juga halnya mengenai Yesus. Kuburnya dimeteraikan agar tidak seorang pun melepaskan atau mencuri mayatnya. Kuburnya dimeteraikan. Yang berhak ialah yang memiliki meterai itu. Jadi golongan 144.000 itu memiliki meterai Allah. Berarti tidak akan dapat diganggu gugat atau diganggu lagi oleh siapapun. Karena telah dijaga dan dilindungi oleh Allah. Sebab hanya Allah saja yang berkuasa atas mereka. Setan dan malaikat-malaikatnya dan juga orang-orang jahat tidak berkuasa lagi atas mereka. Ketiga, meterai menyatakan kesetiaan dan penurutan yang sempurna. Sebagaimana meterai itu dicapkan di dahi mereka yang melambangkan pikiran, hati dan jiwa, seluruh kehidupan dan kepribadian mereka, maka tabiat atau hidup mereka sudah mendapat persetujuan dan pengesahan dari anak domba itu dan bapaknya. Karena mereka selalu menuruti Tuhan dan setia kepadanya. Rombongan 144.000 itu memiliki hidup yang tak bercacat atau menjelang atau sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 5:23 dan seterusnya. Sebab mereka telah berharap pada kuasa Tuhan untuk menjaga mereka agar tidak tersandung dan tidak bernoda. Yudas ayat 24. Mereka telah memiliki tabiat seperti tabiat Kristus. Mereka sempurna tanpa dosa di hadapan Allah. Di mulut mereka tidak terdapat lagi dusta. Ayat 5. Pasal 14 ayat 5. Dan tidak berjiwa penipu. Sefanya 3 ayat 13. Mereka tidak menajiskan diri dengan perempuan-perempuan. Sebab mereka murni seperti perawan. Pasal 14 ayat 4. Yang berarti mereka memiliki iman sejati. Dan mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ayat 4. Sehingga mereka pun telah mengalahkan binatang itu serta patungnya. Pasal 15 ayat 2 dan 3. Keempat, meterai adalah tanda kelepasan. Dalam kitab Yeskiel, mungkin saya taruh sini ya. Dalam kitab Yeskiel, mereka yang memiliki tanda T atau tau dalam huruf Ibrani di dahinya tidak akan dibunuh atau dibinasakan oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu. Dan mereka terpelihara atau dibiarkan hidup dan selamat. Mereka yang memiliki meterai di dahinya akan dilepaskan. Ellen G. White menulis, Tuhan sedang melaksanakan pekerjaannya. Segenap surga sedang sibuk bergerak. Hakim segenap bumi ini sedang bangkit dan akan menegakkan kuasanya yang dihinakan. Satu tanda kelepasan akan dibuat pada orang yang memelihara perintah-perintahnya, yaitu yang menghormati hukumnya, dan mereka yang menolak tanda binatang itu. Sekarang coba kita melangkah kepada ciri-ciri yang kedua dari kelompok 144.000 itu. Yang pertama tadi mereka dimeteraikan. Yang kedua, mereka melalui atau melewati satu kesusahan besar. Kelompok 144.000 itu ialah mereka yang keluar dari kesusahan besar. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Great Tribulation. Ayat 14. Yaitu satu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Sebagaimana dicatat dalam Daniel 12:1. Tetapi mereka akan terluput daripadanya. Nabi Yeremia menuliskan, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada teranya, itulah waktu kesesakan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Yeremia 30:7. Hanya mereka yang telah memiliki meterai Allah yang hidup, itulah yang dapat melalui kesusahan besar itu. Masa kesukaran itu akan dimulai sejak ditutupnya pintu kasihan atau sejak Kristus menyelesaikan pelayanannya dari bilik yang maha kudus. Wahyu 22:11. Saat mana Yesus menghentikan pengantarannya di dalam bait suci surga atau di bilik yang maha kudus. Dan umat Allah hidup suci tanpa pengantara sampai saat kelepasan tengah malam tiba. Ellen White mengatakan kesusahan itu sebagai berikut. Segera melihat orang-orang kudus menderita sengsara yang besar. Setiap gelagat tampaknya menentang mereka. Itulah saat yang menakutkan dan penderitaan yang mengerikan bagi orang-orang kudus. Siang dan malam mereka berseru kepada Allah minta kelepasan. Umat Allah harus minum cawan dan dibaptis.
dalam kesukaran itu. Apabila pekerjaan pemateraran selesai, dan Yesus pun sudah menyelesaikan pekerjaan pengantarannya di bilik yang maha suci, malaikat yang menahan celaka itu akan melepaskan laknat terakhir. Laknat atau celaka ini akan membangkitkan murka orang-orang jahat terhadap orang-orang benar. Mereka mengira bahwa orang saleh itulah yang telah mendatangkan penghukuman Allah atas mereka. Suatu perintah dikeluarkan untuk membunuh orang-orang saleh yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam meminta kelepasan. Mereka semua orang saleh, maka semua orang saleh berseru dengan roh yang menderita dan dilepaskan oleh suara Allah. Inilah yang disebut masa kesukaran Yakub. Sekalipun mereka mengalami kesukaran yang dahsyat itu, Tuhan akan memelihara mereka seperti Dia memelihara Elia. Kita telah melihat ciri-ciri pertama dan kedua. Ini kita melangkah kepada ciri-ciri yang ketiga. Mereka adalah buah sulung dari antara orang-orang tebusan yang hidup. Kitab Wahyu mencatat, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Wahyu 14 ayat 4b. Ellen G. White menulis, orang-orang ini sudah diubahkan dari dunia, dari antara orang hidup, ya, tanpa mengalami kematian. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 22 terhitung sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang diselamatkan dari antara orang yang hidup sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Diubahkan kepada kehidupan yang kekal tanpa mengalami kematian, sehingga mereka disebut buah sulung. Jumlahnya harafiah atau simbolis. Dalam Alkitab terjemahan baru, jumlah mereka yang dimeterakan itu adalah 144.000 orang. Ya, ini di dalam bahasa Indonesia ada kata orang, ya. Tetapi sebenarnya kata orang ini tidak terdapat dalam teks Yunani maupun dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version atau NIV. Jadi jumlah mereka disebut 144.000, bukan 144.000 orang. Jadi kita amati kata orang, ya, ini sengaja memang ditambahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk menyatakan bahwa jumlah itu adalah untuk manusia, bukan untuk benda atau uang, ya. Karena itu dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa 144.000 itu menyatakan satu rombongan yang berjumlah banyak dan lengkap. Sebab 144.000 itu berasal dari 12. Ya. 12 ini apa ini? Di dalam kitab Wahyu 12 itu ada dua. Satu 12 suku Israel. Satu lagi 12 rasul Yesus. Di dalam Wahyu pasal 21, kota Yerusalem baru itu, ya, 12 gerbangnya yang tertulis 12 suku Israel. Tetapi kemudian, maaf, 12 rasul, ya. 12 ya, suku Israel. Dan fondasi kota itu juga terdapat nama 12 suku Israel. Oke. Jadi 12 dari Israel, 12 dari Rasul Kristus, itu sebenarnya melambangkan umat Tuhan sepanjang zaman, ya, dalam kota kudus itu. Dan 1000 ini dalam konsep Alkitab itu beribu kali beribu laksa-laksa itu artinya jumlah yang banyak. Jadi 12 kali 12 itu 144 kali 1000, ya, menyatakan kelengkapan dan jumlah yang besar. Setiap orang yang memiliki tabiat Kristus, yang mengalami kesusahan besar, tetapi terlindung dan diselamatkan Allah, karena memiliki materi Allah yang hidup, dan diubahkan tanpa mengalami kematian, akan terdapat di antara rombongan 144.000 itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini Israel jasmani atau rohani? Secara sepintas atau secara dangkal, pertanyaan ini tampaknya harus dijawab dengan Israel badani, ya, atau jasmani. Karena Alkitab mencatat mereka berasal dari suku-suku Israel. Tetapi kalau kita perhatikan kedua belas suku Israel badani, tidak semua di sini lengkap. Suku Dan, ya, tidak ada, ya. Kemudian Manase,
ya anak Yusuf menggantikan Dan, sehingga Yusuf mewakili dua suku ya. Jadi di dalam daftar itu ada Manase dan juga ada ya Yusuf ya. Sehingga Yusuf mewakili dua suku. Bukan itu saja, susunannya pun tidak berurut seperti kitab Kejadian pasal 49 ayat 3 sampai 27. Dan selain suku Dan, ada lagi satu lagi yang tidak terdapat, yaitu Efraim. Efraim tidak terdapat. Jadi memang ini sengaja dibuat oleh penulis. Kalau dibuat nanti Dan Efraim sudah lebih ya, jadi mempertahankan ke-12 itu, maka Dan tidak masuk, kemudian Efraim juga tidak masuk. Memang Dan ini dalam nubuatan yang disampaikan oleh Yakub sebelum dia meninggal, dan itu disebutkan bagaikan apa itu katanya, bagaikan ular yang memagut ya dan menjatuhkan orang. Sedangkan Efraim ini di dalam kitab Hosea dia dikatakan telah bersekutu dengan berhalanya, biarkanlah dia. Jadi memang sekalipun ke-12 suku Israel ini memang tidak ada yang sempurna, tetapi secara spesifik Dan itu menjatuhkan ya, dan Efraim ini bergabung dengan para dewa-dewanya atau berhalanya, dan dengan demikian tetap terjaga 12 suku Israel. Jadi kita juga dapat berkesimpulan bahwa Israel yang dimaksud di sini bukanlah Israel jasmani, tetapi Israel rohani. Kenapa? Pertama, kitab Wahyu adalah dokumen Kristen, bukan lagi dokumen orang Israel jasmani atau badani. Walaupun orang Kristen pertama-tama itu banyak juga dari orang Israel, tetapi juga bukan hanya lagi orang Israel, tetapi juga dari segala bangsa. Dan Paulus menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Israel itu adalah orang yang percaya sebagaimana Abraham percaya. Setiap orang percaya disebutkan adalah keturunan Abraham oleh karena mereka percaya kepada Kristus. Kedua, orang Israel badani telah menolak Yesus sebagai raja mereka. Sehingga tanggung jawab Israel badani telah dialihkan kepada Israel rohani, ya, yang terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi kelompok 144.000 adalah angkatan umat percaya yang terakhir dan hidup tanpa mengalami kematian sampai Yesus datang. Sekalipun mereka telah melalui masa krisis yang terakhir dalam sejarah dunia, namun mereka terlindung dan diselamatkan. Mereka disebutkan murni seperti perawan. Apakah murni perawan jasmani atau rohani? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Wahyu pasal 14 ayat 4 bagian B. Hal ini pun tidak membahas keperawanan jasmani ya, atau keperawanan badani. Kelompok 144.000 adalah pria dan wanita yang memiliki iman sejati. Baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum. Mereka memiliki tabiat yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan ya, tanpa noda, tanpa dosa di hadapan Allah. Walaupun mereka tidak mempunyai seorang pengantara lagi setelah pintu kasihan ditutup. Mereka telah memantulkan tabiat Kristus dengan sempurna di dalam kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya adalah bersiaplah sekarang. Pekerjaan pemeteraian itu, Wahyu 7 ayat 2 dan 3 secara konteks akan terjadi menjelang atau sebelum masa kesukaran. Yaitu pada saat mana 4 malaikat sedang menahan supaya jangan terjadi kerusakan atau bencana di atas bumi. Pekerjaan pemeteraian itu adalah sangat singkat. Menurut hamba Tuhan Nyonya White, is very short dan akan segera berakhir. Sekaranglah waktunya, sementara keempat malaikat itu sedang menahan keempat penjuru angin untuk memastikan panggilan dan pilihan kita. Apabila masa kesukaran itu tiba, segala perkara sudah diputuskan dan tidak lagi masa provision atau masa pengasihan ya, percobaan. Tidak ada lagi rahmat bagi orang jahat. Meterai Allah yang hidup sudah melekat pada diri atau dahi umatnya atau karakter tabiat umatnya. Akhirnya, saudara-saudaraku, kata hamba Tuhan Nyonya White, marilah kita berusaha dengan segala kemampuan yang telah diberikan Allah kepada kita untuk tergolong kepada rombongan 144.000
144.000 itu. Kita berusaha bukan dengan memaksakan keinginan kita menjadi salah seorang dari 144.000 itu, dan bukan juga dengan mengatakan kepada orang lain dan kepada diri kita bahwa kita sudah pasti tergolong ke dalam rombongan itu. Usaha kita adalah usaha untuk tetap bergantung kepada Yesus Kristus dan Roh Kudusnya, agar kesempurnaannya menjadi kesempurnaan kita, agar tabiatnya menjadi tabiat kita. Bila Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, kita akan aman selamanya. Tuhan mengetahui apakah kita akan hidup sampai kedatangan yang kedua kali. Jika sekiranya Tuhan mengizinkan kita hidup sampai kedatangan yang kedua kali dan hidup sempurna seperti Kristus, sekalipun tanpa pengantaran Kristus, karena ia telah mengakhiri pelayanannya sebagai membesar di bait suci surga, maka kita akan diubahkan tanpa mengalami kematian dan menjadi salah seorang dari 144.000. Saya kira sampai situ dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, terima kasih kepada Pendeta Manulang yang sudah membawakan materi yang sangat jelas tadi ya. Tapi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Seperti biasa, sudah masuk. Nah, bagi saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa chat kepada Riwan, bisa juga private kepada saya. Nanti saya akan tanyakan. Dan ini sudah ada 4 pertanyaan yang masuk sejauh ini. Saya akan bacakan, Pak Pendeta, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apakah kelompok 144.000 ini sama atau berbeda dengan rombongan besar lainnya yang diselamatkan, yang tidak terhitung banyaknya? Itu mungkin di Wahyu 7 ayat 9. Kalau berbeda, apa yang membedakannya? Terima kasih. Silakan dijawab, Pendeta. Oke. Tentu saudara mungkin ada pegang Alkitab di situ. Apakah Alkitab cetak atau Alkitab di digital? Ya silakan ya. Oke, coba kita baca dulu Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 9 tadi ya? Iya, Pendeta. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Oke. Sekarang, siapakah mereka ini? Kita baca 13. Teman-teman yang punya Alkitab atau yang punya digital ya. Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ini pertanyaan dari salah satu dari tua-tua itu kepada Yohanes yang melihat penglihatan itu yang disebutkan tadi di ayat 9 ya. Ayat 14 jawabnya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Maksudnya Tuhan itu yang bertanya itulah yang mengetahuinya. Jadi dia yang tahu sebenarnya, tapi dia bertanya kepada Yohanes, tapi Yohanes berkata, Tuhan yang tahu. Maka inilah jawabannya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Dan melayani dia siang dan malam. Di bait sucinya. Dan ia duduk di atas tahta itu. Dia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka, dan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, ayat 17 ini ini paralel dengan
Wahyu 21 ayat 4. Mari kita buka kitab kita. Wahyu 21 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oke, jadi kalau kita lihat Wahyu pasal 7 ini, 144.000 itu disebutkan tadi di sini adalah yang dimeteraikan dari antara suku Israel. Tetapi kita sudah menyebutkannya tadi, bukan lagi Israel jasmani, karena Israel jasmani itu tidak lengkap. Ada dua suku yang tidak terdapat, yaitu Dan, demikian juga Efraim. Dan kalau kita baca, siapakah yang dimeteraikan itu? Tadi kita sudah baca di makalah itu. Sebenarnya mereka itu ada di Wahyu pasal 14. Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan anak domba, ya. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kemudian di ayat 4, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kemudian Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat satu tanda yang lain di langit, ya, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 2. Dan aku melihat suatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah ternyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi pertanyaannya tadi, apakah 144.000 itu sama dengan kumpulan orang banyak? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Ya, dalam arti ciri-ciri khas mereka itu banyak yang sama. Ya. Banyak yang sama. Tetapi bisa juga dibilang tidak, karena tadi kita sudah baca bahwa yang tergolong kepada 144.000 itu adalah mereka yang diubahkan, yang mengalami translation, ya, diubahkan tanpa mengalami kematian. Tetapi kalau kita kaitkan Wahyu pasal 7 ayat 17, ya. Wahyu 7 ayat 17 dengan Wahyu 21 4. Ternyata di Wahyu 21 4 itu yang dihapus air matanya itu semua yang diselamatkan. Jadi ada dua sebenarnya pendapat di antara penafsir Alkitab. Sebagian berpendapat bahwa 144.000 itu sebenarnya adalah semua orang yang diselamatkan, mulai dari Adam sampai kepada orang yang terakhir pernah hidup di dunia ini. Baik yang pernah mengalami kematian maupun yang tidak pernah mengalami kematian. Karena nanti di Wahyu 21, kota kudus Yerusalem yang turun dari surga, yang berhias bagaikan pengantin, yang panjangnya, ya, lebarnya dan tingginya 12.000 stadia. 12, ya, ada kata 12 dan ribu. Kota Yerusalem baru itu adalah tempat di mana umat-umat yang diselamatkan, ya, mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir yang diselamatkan.
itu kota tempat umat yang diselamatkan. Dan sekaligus kota itu selain adalah tempat umat yang diselamatkan, kota itu juga melambangkan umat Tuhan yang diselamatkan itu. Jumlahnya 144.000, yang artinya simbolis yang disebutkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 itu. Dan aku melihat, apa yang dilihat? Sekumpulan orang banyak yang tidak terhitung, ya, banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi pendapat yang pertama, 144.000 itu sebenarnya disebutkan 144.000 dikaitkan dengan kota kudus Yerusalem yang ada 12 dan 1000. Kota kudus itu sebenarnya adalah lambang dari 144.000 dan sekaligus tempat dari 144.000 yang mewakili semua umat Tuhan yang diselamatkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 144.000 itu adalah umat Tuhan di akhir zaman yang tanpa mengalami kematian, diubahkan, ya, dan masuk ke surga. Bagi saya, sebagai seorang pembaca Alkitab, saya sudah baca Alkitab saya sejak anak-anak, dan sejak SMA kelas 3, saya sudah baca Alkitab saya sampai sekarang, ya. Umur saya sekarang sudah 61 tahun. Saya sudah baca Alkitab saya ini lebih dari 40 kali, dari Kejadian sampai Wahyu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa, ya, Alkitabnya, bahasa Ibrani dan Yunani dengan bantuan interlinear. Dan saya sudah baca kitab Wahyu mungkin lebih dari 300 kali bacanya, ya. Belum lagi mendengar. Saya mendengarkan audio Bible tiap hari kalau dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah di mobil. Yang paling penting sebenarnya pertanyaan kita, apakah 144.000 ini sama dengan kelompok yang besar? Sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, apakah ciri-ciri dari 144.000 itu atau karakteristik dari 144.000 ini paling tidak sebagian sudah ada pada saya. Karena tujuan dari pelajaran ini bukan untuk, katakanlah, untuk membuat kelompok-kelompok demarkasi. Anda tergolong kepada kelompok yang mengatakan itu beda, Anda tergolong kepada kelompok yang mengatakan itu sama, sehingga terjadi, katakanlah, kontroversi pendapat, ya. Kitab Wahyu itu bukan untuk dikontroversikan, tetapi untuk diambil pelajaran rohaninya untuk dihayati dan diamalkan. Davidian, dan termasuk juga mungkin golongan lain seperti Saksi Yehova dan sebagainya itu, mereka itu menggunakan ayat-ayat Alkitab, termasuk ini 144.000 ini, untuk, katakanlah, adu debat. Ada yang bilang ini literal, ada yang bilang ini simbolis. Ada yang bilang ini beda dengan kelompok yang banyak, ada yang bilang ini sama. Nah, bagi saudara-saudara, khususnya saudara-saudara yang masih mahasiswa, ya, yang masih punya pikiran yang cerdas dan maunya membahas satu masalah itu sampai tuntas dan tidak mau itu gantung, itu sebenarnya bagus, karena saya juga mantan mahasiswa, ya. Saya terakhir mahasiswa tahun 2016, baru 4 tahun lalu. Oke, itu bagus. Tetapi sebenarnya Alkitab ini diberikan bukan untuk mau diperdebatkan, tetapi apa sih yang mau ditekankan atau mau ditonjolkan oleh kitab Wahyu ini? Kitab Wahyu ini merupakan satu kitab di mana semua kitab bertemu dan berakhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir sebelum kitab Yohanes itu bertemu dan berakhir dalam kitab Wahyu. Dengan demikian tujuannya adalah keselamatan. Jadi saya menyampaikan kepada Anda di sini, terserah kalau Anda mau bilang itu sama, oke. Anda bilang itu beda, oke. Selama ciri-ciri khasnya itu menjadi bagian kita, apa ciri-ciri khasnya? Mereka memiliki meterai Allah yang hidup. Meterai itu apa? Tabiat, karakter Tuhan yang ada di dahi, frontal lobe. Artinya frontal lobe ini, dahi ini, segala pusat kepribadian, keputusan dan pertimbangan ada di sini. Berarti semua pemikiran kita, angan-angan kita,
keputusan kita dan tindakan kita itu didasari oleh karakter Tuhan. Kalau kita sudah mengalami itu, mantap. Ya. Yang kedua, mengikuti anak domba itu kemana pergi, menuntun ya. Menuntun dengan penurutan, penyerahan, kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Apalagi, mereka itu tidak berdusta. Di dalam mulut mereka tidak berdusta. Orang-orang yang jujur, yang memiliki integritas. Apalagi, mereka murni seperti perawan. Di dalam Alkitab, khusus kitab Wahyu itu ada 2 perempuan ya. Satu, Wahyu pasal 12, perempuan yang mewakili jemaat yang benar, berselubungkan matahari, ada mahkota di kepalanya dengan 12 bintang, kemudian kakinya bertumpukan bulan, dan dia dilindungi oleh Mikael atau Yesus Kristus. Tapi ada satu perempuan, Wahyu pasal 17, yang mengenakan pakaian ungu, merah ungu, di tangan kanannya ada piala dengan anggur hawa nafsu cabulnya, dan di dahinya terdapat satu nama rahasia, itu Babel besar, yang menunggangi binatang berkepala 7, ya, yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, sama seperti setan dalam Wahyu pasal 12. Iya. Jadi kita lebih mengarah kepada hal-hal rohani yang menolong kita untuk lebih setia kepada Tuhan ketimbang hal seperti tadi. Walaupun bisa aja bertanya ya. Iya, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara mau bilang berbeda, that's okay. Kalau mau bilang sama, that's okay. Paling tidak ciri-ciri khasnya sama, ya. Paling tidak ciri-ciri khasnya. Dan itu yang membuat mereka akhirnya tiba di kota Yerusalem baru, di mana Tuhan Yesus menggembalakan mereka, menghapus air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak lagi maut, sebab segala sesuatu itu telah berlalu. Terima kasih. Puji Tuhan. Sangat lengkap sekali ya penjelasannya. Dan mungkin bagi teman-teman ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan mungkin ada pertanyaan yang jawabannya sudah dijawab tadi oleh Pak Pendeta. Jadi mungkin saya tidak bisa baca satu persatu karena banyak sekali. Saya akan mencoba cari yang belum dijawab oleh Pak Pendeta tadi. Nah, ini yang kedua Pak Pendeta. Pertanyaannya adalah, sempat dikatakan dalam tanda kutip diubahkan kepada kehidupan yang kekal tanpa mengalami kematian, sehingga mereka disebut buah sulung. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka disebut buah sulung? Bukankah Yesus adalah buah sulung? Ini sedikit ini. Terima kasih. Ya. Yesus disebutkan buah sulung dalam arti apa? Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Oke. Jadi di dalam surat-suratnya Paulus ya, sebagaimana Yesus mati dan bangkit, maka setiap orang yang percaya kepadanya mati dan akan dibangkitkan. Dalam hal itu Yesus buah sulung. Walau sebenarnya masih ada orang yang mati dulu, yang sudah dibangkitkan duluan dari antara orang mati. Siapa yang pertama bangkit dari antara orang mati? Bukan Yesus sebenarnya. Dari segi kronologi ya. Dari segi kronologi, pada waktu saudara-saudara baca tentang pelayanan Elisa, ya, bahkan juga Elia sudah pernah membangkitkan orang ya dari kematian. Elisa mati, dikuburkan, kemudian datang tentara Aram menyerang orang Israel. Pada waktu itu ada yang meninggal, dan mereka sedang mau menguburkan orang mati itu. Pada waktu mereka melihat tentara Aram datang menyerang, mereka ketakutan, mereka lemparkan mayat orang mati itu, kena ke kuburannya Elisa, orang itu bangkit dan hidup kembali. Kemudian pada waktu Yesus disalibkan dan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, tirai itu terrobek dari atas ke bawah, domba yang tadinya mau disembelih pada hari Grafirat itu, pendamaian itu, lepas, dan dikatakan banyak kubur yang terbuka dan orang dibangkitkan. Tetapi kenapa Yesus disebutkan buah sulung? Karena dialah jaminan dari semua orang yang sudah bangkit dan hidup kembali. Bahkan nanti orang-orang yang berikut akan bangkit dan hidup kembali. Yesuslah jaminannya. Dialah garantinya. Oke. Kenapa 104.000 juga disebutkan buah sulung? Iya. Dalam konteks Alkitab, istilah buah sulung ini sebenarnya merupakan
katakanlah persamaan. Yesus disebut anak Allah, dan orang-orang Kristen yang diselamatkan juga disebutkan anak-anak Allah. Yesus disebut buah sulung, kita juga disebutkan buah sulung. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, karena sebagaimana kalau kita kembali kepada konteks kitab Wahyu ini ya, di dalam kitab Wahyu pasal 12 ya, Wahyu pasal 7 12, Yohanes melihat naga itu, si ular tua yang disebutkan iblis, dia berkepala 7 dan bertanduk 10. Oke, Wahyu 13, Wahyu 13. Aku melihat, kata Yohanes, seekor binatang yang keluar dari laut, berkepala 7, bertanduk 10. Sama dia seperti setan, padahal itu adalah antek-antek setan. Kemudian Wahyu 17, Yohanes melihat seorang perempuan yang menunggangi binatang berkepala 7 dan bertanduk 10, warna merah ungu, dan dia berada di padang gurun. Sama ya. Wahyu pasal 12, setan berkepala 7 bertanduk 10. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat 1-10, seekor binatang yang keluar dari dalam laut berkepala 7 bertanduk 10. Kemudian Wahyu 17, binatang yang ada di padang gurun yang ditunggangi oleh perempuan yang mengenakan jubah warna merah ungu dan di tangannya ada piala dengan nama yang berisi anggur hujat kekejian itu. Dia juga menunggangi binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Jadi konsep di dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu itu, persamaan-persamaan itu biasa. Jadi Yesus disebutkan buah sulung, that's okay. Umat-umat yang 100.000 ini juga disebutkan buah sulung, that's okay. Tapi bukan berarti mengacaukan, karena seringkali ciri khas yang sama itu ada pada Tuhan dan pengikutnya, bahkan juga setan dan antek-anteknya. Terima kasih. Baik, Pendeta. Puji Tuhan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ini membahas tentang Wahyu 7 dan Wahyu 14. Pada Wahyu 7 ayat 4 disebut tentang 144.000 itu Yohanes mendengar. Namun di Wahyu 14 disebutkan Yohanes melihat. Nah, apakah Yohanes salah mendengar atau melihat? Makanya banyak orang yang meragukan jumlah 144.000. Terima kasih. Salah satu key atau kunci untuk menafsirkan kitab Wahyu adalah bahwa Yohanes itu melihat, Yohanes itu mendengar. Oke? Di dalam kitab Wahyu, seringkali apa yang dia dengar itu diulangi lagi dengan apa yang dilihat. Waktu didengar jumlahnya 144.000. Waktu didengar. Wahyu 7:4. Waktu dilihat ternyata jumlahnya tidak bisa dihitung. Waktu didengar yang dimateraikan itu dari keturunan Israel. Waktu dilihat ternyata dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi ini satu basis yang kuat di antara penafsir Alkitab, bahwa 144.000 orang Israel itu sesungguhnya adalah dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Itu pengertian salah satu grup penafsir ya. Tapi dari salah satu grup penafsir yang lain itu beda. Jadi makanya saya bilang tadi itu, karena konsep 144.000 ini bukan bagian dari doktrin dasar gereja kita, kalaupun ada perbedaan pemahaman itu enggak apa-apa. Ya. Yang paling penting adalah karakternya. Apakah kita memiliki karakter anak domba dan bapaknya di dahi kita, ya? Karena kalau kita nanti ngotot, itu tadi saya bilang terjadi beberapa grup, ya. Satu grup yang berkata itu sama, satu grup yang berkata itu beda, satu grup, apalagi Davidian ya. Kalau Davidian beda lagi. Kalau Davidian itu khusus saja Davidian, nggak ada itu dari mission atau dari lain. Itu hanya pengikut Victor Hotep, David Koresh, dan siapa ini Pak yang sekarang ini lagi top di Jakarta ini, Pak Nenggolan dengan Siahan dan segala macam. Mereka lah itu. Apalagi saksi Jehovah. Saksi Jehovah juga hanya mereka itu. Jadi yang tidak termasuk saksi Jehovah nggak termasuk. Tapi kalau kita stick to the text, ya, let the text speak atau let the Bible speak, let the Bible interpret itself. Biarkan Alkitab menafsirkan diri sendiri. Nah itulah tadi. Walaupun kalau kita baca tulisan Ellen White, baik di buku Early Writings ataupun di Kebenaran Akhir dan
bacaan-bacaan yang lainnya, kuat implikasi kalau dari tulisannya Ellen White lebih cenderung kepada mereka yang diubahkan tanpa mengalami kematian. Tapi kalau bagi saya, tadi saya sudah bacakan apa yang saya tulis, saya pegang itu, tetapi dari segi tekanan dari Wahyu pasal 7 ini, karena mereka inilah orang-orang yang dimeteraikan dan menang. Oke? Apalagi di dalam kitab Wahyu pasal 21, kota kudus itu sebenarnya adalah simbol dari umat Tuhan semuanya, ya. Di mana ukurannya itu 12.000 kali 12.000 ya. Panjangnya 12.000, lebarnya 12.000, tingginya 12.000. Kemudian fondasinya 12. Suku nama rasul. Pintu gerbangnya nama 12 suku Israel. Jadi ada kata-kata 12 dan ada kata-kata ribu, ya. Jadi memang kitab Wahyu ini menggunakan simbolis, tetapi kita tidak bisa tuntas membahasnya secara katakanlah secara membuat garis-garis yang benar-benar bisa dipertahankan 100%. Tetapi kita kembali kepada tujuan dari kitab Wahyu ini, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sebenarnya, dan yang melakukannya, berbahagialah yang membacakan dan mereka mendengarkan serta melakukan kata-kata nubuat ini karena waktunya sudah dekat. Jadi sebenarnya membaca, mendengar dan melakukan, ya, artinya menghayat dan menghidupkan. Itu yang paling penting. Satu lagi dari segi penafsiran, setiap teks yang dikirim oleh penulis atau katakanlah oleh si pembicara, walaupun mungkin dicatat oleh orang lain, selalu ada maknanya itu bagi pembaca mula-mula. Oke. Jadi ketujuh jemaat, apa yang kau lihat, apa yang kau dengarkan, kata malaikat itu kepada Yohanes, tuliskan dalam satu kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bagaimanapun juga, walaupun mereka tidak memahami teks itu dari Wahyu pasal 1 sampai 22, ya, secara tuntas, tetapi ayat itu pasti punya makna dan pelajaran bagi mereka waktu itu. Dan tentunya juga bagi umat Tuhan sepanjang zaman dan buat kita sekarang ini. Jadi dengan demikian, pertanyaan tadi itu, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin hamba Tuhan Pendeta Milton Pardusi, saya lihat dari sini, boleh kasih pencerahan juga kepada teman-teman kita para mahasiswa yang tergolong kepada keluarga, ya, Advent mahasiswa yang di Yogyakarta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Mandula yang sudah menjawab. Selanjutnya Pendeta ada beberapa pertanyaan lagi nih, dan ini mungkin cukup unik. Yang selanjutnya adalah, tadi dikatakan bahwa kesusahan besar mulai saat pintu kasihan ditutup dan Yesus selesai di bilik yang maha suci. Apakah penutupan pintu kasihan ini khusus bagi orang Advent atau bagi semua orang? Lalu kapan? Apakah terjadi saat Sunday Law? Seperti itu, Pendeta. Terima kasih. Konteks Wahyu pasal 7 dan 14 itu, ya, dikaitkan dengan Wahyu pasal 22 ayat 11. Itu sebenarnya pintu kasihan ditutup secara universal. Kenapa? Karena Wahyu pasal 16 nanti ada 7 malapetaka. Ya. Dan waktu 7 malapetaka ini ditumpahkan, di situ tidak akan ada lagi pertobatan. Tidak ada lagi yang bertobat. Dan umat-umat Tuhan juga karena sudah dimeteraikan, sudah ditabalkan, itu tidak akan mundur lagi. Jadi pintu kasihan yang tertutup itu di dalam konteks kitab Wahyu, ya, beda dengan eskatologi Advent, ya. Eskatologi Advent itu ada penutupan kasihan, closing of probation khusus buat Advent, ya. Tapi kita bicara dalam konteks kitab Wahyu, itu general closing of probation kepada semua orang, tidak ada lagi bertobat, dan 7 malapetaka itu akan kena kepada semua manusia, ya.
yang menerima tanda binatang dan bilangannya. Sedangkan bagi umat Tuhan, Tuhan akan melindungi mereka. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, ya ini juga cukup unik. Apakah benar saat kita masuk di surga nanti akan terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian satu orang yang dapat melihat Allah dan bagian dua yang tidak dapat melihat Allah? Saya nggak bisa jawab ini ya, karena saya nggak bisa dapatkan pernyataan atau keterangan seperti itu dalam kitab Wahyu. Yang saya baca dalam kitab Wahyu lah, aku melihat, kata Yohanes, tidak ada lagi di sana bait kudus. Karena Tuhanlah bait kudus mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan melihat wajahnya. Jadi saya nggak tahu ini ide dari mana nih. Ada dua kelompok, satu bisa melihat wajahnya, satu tidak bisa melihat wajahnya. Ya, yang saya baca dalam Alkitab tidak ada. Bahkan di dalam doa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Musa zaman dahulu kala ya, dalam kitab Bilangan 6 ayat 26 dan seterusnya itu, apa dikatakan doa berkat Tuhan itu? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya, Musa yang berada di hadirat Tuhan di Gunung Sinai itu, mereka berbicara face to face. Jadi konsep ya, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu sebenarnya berkaitan dengan keselamatan. Dan kalau umat Tuhan sudah berada di surga, sudah diselamatkan, wajarnya ya, walaupun tidak ada pernyataan secara eksplisit wajarnya, ya pastilah mereka bisa melihat wajahnya. Karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tidak perlu lagi matahari, tidak perlu lagi bulan untuk menerangi kota itu. Karena anak domba dan Allah menerangi kota itu. Mereka akan bersama-sama dengan dia. Dan mereka akan melihat wajahnya. Jadi yang mereka di sini yang mana nih? Apakah ini kelompok khusus atau kelompok tidak? Tidak ada pernyataan dalam teks Alkitab demikian. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Ini tentang suku Dan dan Manasye tadi. Ini mungkin tadi ada miss. Jadi mengapa suku Dan Manasye tidak disebut? Dan apakah ada hubungannya dengan umat Tuhan di akhir zaman nanti? Karena maksud suku-suku yang disebutkan itu bukanlah harafiah bangsa Israel badani, bukan? Iya. Jadi memang kita tidak tahu jelas mengapa Yohanes yang melihat penglihatan itu mencatat, dia mendengar bahwa ke 144.000 itu tidak termasuk suku Dan dan Efraim. Tetapi kalau kita cek Alkitab, ya walaupun sebenarnya semua mereka itu punya dosa juga ya. Yehuda juga punya dosa, Benyamin juga punya dosa. Yang tidak disebutkan punya dosa itu sebenarnya, kalaupun tidak disebutkan, walaupun secara tidak tertulis, semua berdosa. Yang tidak disebutkan berdosa itu adalah Yusuf ya. Yusuf. Tapi pada prinsipnya semua berdosa. Tapi kalau Dan itu memang, dia disebutkan oleh Yakub dalam pernyataan terakhir sebelum dia meninggal. Dia bagaikan ular beludak yang memagut ya di tengah semak belukar atau perjalanan begitu membuat orang jatuh. Sedangkan Efraim dalam kitab Hosea, dia itu sudah bergabung dengan berhala-berhalanya, biarkan dia. Let him alone. Jadi kalau kita ambil konsep rohaninya, kenapa Dan tidak disebutkan? Mungkin kalau tidak kan dengan kitab Daniel, kata Dan itu sebenarnya adalah, Daniel itu Allah adalah hakimku. Apakah ini mungkin orang-orang yang sifatnya hanya menghakimi orang, yang menjatuhkan orang, seperti ular beludak yang memagut dari semak belukar, mengintip, menjatuhkan orang. Sedangkan Efraim ini orang yang sudah bersekutu dengan berhalanya dan tidak bertobat kalau mau dibilang ya, sehingga tidak selamat. Jadi kita tidak tahu persis, tetapi itulah yang didengarkan oleh Yohanes dari kedua belas suku Israel, tapi tidak disebutkan Dan dan Efraim.
Dan mengapa demikian? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Itulah yang didengarkan oleh Yohanes, yaitu yang dicatat. Dia tidak mengedit-edit apa yang didengarkan. Walaupun sudah dilihat memang, aku melihat, kata Yohanes, satu kumpulan besar yang terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan mereka ya memakai jubah putih dan memegang daun palem. Siapakah mereka? Kata salah satu dari 24 tua itu kepada Yohanes, Tuhan yang tahu. Dan dia berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubahnya putih di dalam darah anak domba. Mereka orang yang diselamatkan semuanya oleh karena pengorbanan Kristus, kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin untuk konfirmasi ya, ada beberapa yang bertanya demikian, jadi saya gabungkan saja. Mungkin ada 3-5 orang. Nah, dikatakan bahwa di dalam Wahyu 14 ayat 1-5, bahwa 144.000 tidak disebutkan ditebus dari segala bangsa, tapi ditebus dari bumi. Kita percaya Ellen G. White dan tulisannya adalah inspirasi Allah. Menurut Nyonya White, menurut Nyonya White, mereka adalah orang yang hidup waktu Yesus datang. Maksudnya yang 144.000 itu. Jadi pendapat bahwa termasuk semua orang dari Adam tidak bisa diterima. Apakah demikian? Oke. Jadi gini, di dalam Daniel pasal 12, itu akan terjadi masa kesukaran seperti belum pernah terjadi. Namun, Mikael akan mendampingi bangsamu, katanya ya. Bangsa siapa itu? Itu bangsa umat Tuhan. Siapa bangsa umat Tuhan didampingi pada hari zaman? Ya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ya. Bukan lagi kepada orang Israel jasmani ya, atau badani. Dan di situ akan terjadi kebangkitan istimewa. Siapakah yang termasuk yang akan dibangkitkan pada kebangkitan istimewa itu? Kalau kita baca Wahyu pasal 14, yaitu mereka yang hidup dan mati di dalam pekebaran 3 malaikat. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sejak disampaikannya pekabaran 3 malaikat, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai pasal 12. Oke? Supaya mereka beristirahat dari jerah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Walaupun ayat ini sering kita bacakan pada saat penghiburan, tetapi dari segi konteks, yang berbahagia orang yang mati itu ialah yang mati dalam pekabaran 3 malaikat. Dan mereka inilah yang akan dibangkitkan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan tentunya mereka akan diubahkan. Jadi, kalau mau kita sebutkan, apakah mereka ini akan diubahkan? Ya, mereka dibangkitkan dan memang akan, seperti kata Paulus, mereka itu akan mengenakan tubuh yang tidak akan binasa lagi ya. Nah, mungkin sampai di sini pasti ada poin-poin tertentu yang kurang jelas. Tetapi saya harus kembali kepada konteks kitab Wahyu. Kitab Wahyu diberikan untuk kita baca, untuk kita dengarkan, dan untuk kita lakukan. Makanya tadi saya bacakan di makalah saya itu, kita tidak perlu berbantah-bantah apakah kita pribadi, saya, akan tergolong kepada 144.000 atau tidak. Kalau kita mati di dalam Tuhan, kita aman. Seperti kata Paulus dalam Filipi 1:21 ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, kalau kita hidup dan mati di dalam Kristus, entah kita nanti tergolong kepada 144.000 atau tidak, sebenarnya nggak ada masalah, kita aman. Inilah sebenarnya yang paling penting. Bagaimana supaya aman? Ini daya kita ini harus dicap, dimeteraikan secara rohani ya. Bahwa kita ini milik Tuhan. Karakter kita telah diubahkan. Artinya dalam konteks kita Wahyu, jubah kita telah dicuci dalam darah domba, telah dibuat putih. Ya, kita tidak bercacat. Di dalam mulut kita tidak terdapat dusta. Kita murni seperti perawan, tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan.
Jadi kembali harus ke sana ya. Jadi kalau kita tidak fokus ke sana, seringkali memang itulah. Davidian bilang begini, Saksi Yehova bilang begini, siapa lagi? Segala macam. Dan mereka itu seringkali mengutip-ngutip teks tertentu untuk mendukung pendapat mereka. Sekali lagi, karena ini bukan menjadi bagian doktrin dasar gereja kita, terbuka. Mungkin ada perbedaan pendapat sendiri, ya beda-beda. Tetapi selagi itu dalam teks Alkitab, khususnya kitab Wahyu 1 sampai 22, nggak ada masalah buat saya. Silahkan, itu terbuka. Terima kasih. Baiklah Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan yang mungkin tidak dibahas tadi, tapi mungkin Pak Pendeta bisa tambahkan. Pertanyaan tentang keenam materai dalam Wahyu 6. Dan apakah itu materai ke-7 dalam Wahyu 8? Apa hubungannya dengan 7 sangkakala? Nah, apa mungkin seperti itu Pak Pendeta. Coba sekali lagi dulu. Sebentar, ini sebenarnya juga kurang jelas. Tapi saya akan bacakan keenam materai dalam Wahyu 6. Dan apakah itu materai ke-7 yang ada di dalam Wahyu 8? Apa hubungannya dengan 7 sangkakala, Pak Pendeta? Oke, ini kayaknya bukan 100.000 lagi mau dibahas, ini punya seluruh kitab Wahyu. Oke lah, nggak apa-apa. Di dalam kitab Wahyu itu 7 materai, ada 7 jemaat, ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 malapetaka. Oke. Materai itu, materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeda. Ayat 17. Siapakah yang dapat bertahan menghadapi murkanya? Dalam King James Version murkanya. Dalam terjemahan baru, murka mereka. Ya. Kalau murkanya itu merujuk kepada murka anak domba. Kalau murka mereka merujuk kepada murka Allah dan anak domba. Atau juga murkanya orang jahat ya, yang sedang mengamuk. Oke. Untuk menjawab pertanyaan siapa yang bertahan, itulah Wahyu pasal 7 menerangkan yang bertahan itu ialah mereka yang telah dimeteraikan. Oke. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeda. Wahyu pasal 7. Oke. Meterai ke-8, ini juga meterai pertama, sangkakala, 7 sangkakala. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jeda. Ya. Itu Wahyu pasal 10 dan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sangkakala ke-7 itu adalah 7 malapetaka. Waktu 7 malapetaka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak lagi jeda. Karena langsung diakhiri dengan sungai Efrat menjadi kering, supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi, kalau mau dikaitkan dengan 4.000, Wahyu pasal 6, meterai dibuka. Yang artinya, karya keselamatan Tuhan untuk keselamatan itu disingkapkan. Tetapi Wahyu pasal 7, bukannya meterai disingkapkan, justru meterai dikenakan. Hanya orang-orang yang menerima meterai lah yang akhirnya bisa menjalani penyingkapan 7 meterai dalam rencana keselamatan Tuhan. Dalam rencana keselamatan meterai dibuka, oke? Tapi siapa yang bisa menjalani 7 meterai dibuka ini adalah orang-orang yang menerima meterai. Pada Wahyu pasal 7 yang paralel dengan Wahyu pasal 14 1 sampai 5 dan juga Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau mau kita sebutkan apa kaitan meterai dengan 104.000, ialah ayat 17 itu. Siapa yang bisa bertahan menghadapi murkanya? Jawabannya yang telah dimeteraikan. Siapakah yang mereka dimeteraikan itu? Ya tentunya orang-orang yang sudah menghayati dan mengamalkan karakter Kristus. Dan mereka itu orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Baik. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang masuk. Jadi pertanyaan terakhir sebagai berikut. Apakah arti angin-angin itu? Ini mungkin
pasal 7 ya. Angin-angin itu. Dan untuk apa ditahan? Apakah ini juga literal? Seperti itu Pak Pendeta. Sebenarnya di pelajaran sekolah sahabat kita triwulan 1 2019 yang lalu sudah jelas ya. Angin itu di dalam Alkitab melambangkan bencana. Dari mana kita tahu? Baca ayat itu. Aku melihat seorang malaikat datang dari sebelah timur, dari sebelah matahari terbit, membawa matahari Allah yang hidup. Ya, dan kemudian ada seorang malaikat berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk menahan angin supaya jangan bertiup, ya, merusak bumi dan pohon-pohon. Dan dia berseru apa katanya? Jangan merusakkan bumi dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan umat Allah kami pada dahi mereka. Jadi kalau disebutkan angin ini dari segi konteksnya pun adalah sesuatu yang akan mengganggu proses pemeteraian atau yang akan menghalangi proses pemeteraian. Jadi Tuhan telah menugaskan malaikat menahan. Tahan dulu. Selesai dulu proses pemeteraian itu, baru Tuhan mengizinkan mereka melepaskan angin itu. Dan angin ini akan mendatangkan bencana ya, untuk bertiup atau melanda bumi yang akan merusak bumi dan pohon-pohon. Dan pohon di dalam konteks Alkitab secara umum itu sebenarnya melambangkan umat Tuhan. Walaupun ada juga di dalam kitab Daniel pasal 4 ya, Nebukadnezar juga dilambangkan dengan pohon. Tetapi dalam kitab Nabi Yesaya, pohon itu melambangkan umat Tuhan. Oke. Jadi angin tidak bertiup merusak pohon, artinya jangan sampai menghalangi pemeteraian umat Tuhan. Sedangkan laut, kalau kita baca Wahyu pasal 17 ayat 15, itu melambangkan orang banyak. Dan laut itu lebih cenderung kepada umat manusia yang tidak menerima keselamatan Tuhan. Jadi jangan bertiup angin di bumi, di laut, dan pohon-pohon. Jadi memang orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan pun dari satu segi mereka juga terlindung oleh kehadiran umat Tuhan karena berkaitan dengan pemeteraian. Tetapi apabila nanti tiba saatnya selesai itu, khususnya kalau kita tiba kepada Wahyu pasal 16, 7 malapetaka dicurahkan ke bumi, ke laut, ke sungai, kemudian ke matahari, kemudian ke tahta binatang itu, kemudian ke sungai Efrat dan ke udara, maka semua orang akan kena. Hanya orang-orang yang sudah menerima meterai Tuhan lah yang akan terlindung. Jadi meterai ini, sebagaimana dalam kitab Yeskiel pasal 9, walaupun itu juga tetap simbolis ya, adalah orang-orang yang ditandai Tuhan, ditandai oleh kuasa Roh Kudusnya, bahwa mereka milik Tuhan, mereka akan terlindung. Terima kasih. Baiklah, puji Tuhan terhadap materi dan juga pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga bisa membantu pemahaman kita. Sebelum Pendeta Manulang akan memberikan statement penutup, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pendeta Dwi atau Pendeta Milton, mungkin akan menambahkan sedikit pada teman-teman di sini. Dipersilakan Pendeta. Sebentar lu kawan. Saya mau baca dulu, ini ada postingan dari Pendeta Perdusi ya. Ini sangat bagus. Sidang yang dimaksud adalah sidang yang sudah menerima meterai Allah. Dan itu bukan hanya orang Advent. Karena orang Advent pun bisa saja menolak meterai Allah. Dan yang di luar Advent juga justru menerima meterai Allah. Ini saya kira sangat penting ya. Jadi jangan kita sudah merasa gede rasa ya. Karena kita di gereja Advent, secara organisasi nama kita tertulis, tapi mungkin kita tidak menghayati karakter Tuhan, karakter Kristus. Ini satu peringatan keras buat kita. Jangan kita merasa sudah pede banget ya.
Karena meterai Tuhan ini, walaupun secara general kita mengakui bagi umat-umat Tuhan yang tergolong kepada umat Tuhan yang hidup ya. Kalau orang yang sudah mati nggak termeterai lagi, waktu hidupnya dimeteraikan. Dalam Efesus 4 ayat 30 ada meterai. Setiap orang yang diselamatkan pasti dimeteraikan. Tetapi memang dalam konteks eskatologi ada pemeteraian dalam arti penutupan sejarah dunia. Dan kita juga percaya banyak orang Advent sekarang ini akan keluar. Tetapi banyak juga orang-orang yang di luar Advent sana akan masuk. Jadi kita tidak boleh bangga karena kita di Advent ya. Marilah kita bangga dalam hati kalau kita benar-benar mau mengikuti anak domba itu kemanapun dia menuntut kita. Terima kasih. Silakan diteruskan yang tadi. Ya, silakan Pendeta Dwi atau Pendeta Milton mungkin akan menambahkan. Selamat malam, selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat Sabat. Terima kasih Pendeta Manulang, pimpinan kita dari Uni Kependetaan. Nah, ini bukan masalah pimpinan ini masalah umat Tuhan. Ya kan, sudah dikasih waktu sama kami para mahasiswa di Yogyakarta ini. Jadi, oh iya, saya kira, sorry. Iya Bapak, rupanya mahasiswa sekarang, nggak apa-apa. Bapak juga dosen sebenarnya, nggak apa-apa ya, silakan. Iya, saya mahasiswa pendeta, jadi masuk dalam kumpulan mahasiswa Advent Yogyakarta gitu ya, walaupun jarang di Jogja gitu ya. Oke. Baik, yang menarik bagi kita adalah kita pengen detail tahu tentang wahyu. Sampai kata demi kata mau dicari artinya apa. Padahal sang penulis saja, Yohanes Kekasih, dia juga nggak paham juga, saudara. Dia nggak paham, saudara. Saudara baca buku Daniel pun bingung yang dia tulis ini apa sebenarnya. Apalagi masuk Daniel 11. Pusing kepala dia. Ini apa yang saya tulis ini? Ya. Jadi, apakah saudara akan menjadi puas ketika saudara tahu kata demi kata buku Wahyu? Belum tentu. Tadi pesan Pendeta Manulang jelas, Wahyu pasal 1. Barang siapa yang baca, yang dengar, yang lakukan, itu lebih penting daripada mengetahui kata demi kata interpretasinya. Amin. Itu lebih penting. Karena penulis Alkitab pun tidak tahu persis apa yang dia tulis kata demi kata. Mereka hanya dapat gambaran besar. Ada yang dapat detail? Ada. Tapi ada yang dapat hanya gambaran besar. Dan setelah itu baru zaman perjanjian baru dipahami sedikit lagi lebih detail apa yang ditulis perjanjian lama. Berarti yang ditulis perjanjian baru ini sedikit lebih detailnya akan dipahami kapan? Ya di sorga. Karena perjanjian lama dipahaminya di perjanjian baru. Sementara di perjanjian baru, kapan akan dipahami detailnya ini semua? Jadi seringkali kita kalau sudah ikut seminar Wahyu, kepengen tahu kata demi kata. Dan takutnya kita tidak akan temukan kata demi kata artinya apa. Karena kebenaran itu bukan kata demi kata yang harus dipahami. Tetapi apa kebenaran yang harus kita pahami, dengar, lakukan, imani kepada Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta Manulang dan semua rekan-rekan mahasiswa. Amin. Terima kasih. Tuhan. Pada Pendeta Dwi, mungkin ada tambahan? Sudah pas, mantap yang disampaikan. Terima kasih. Oke. Baiklah, saya membalikan kepada Pendeta Manulang. Statement penutup khusus kepada mahasiswa mungkin di sini. Baik, terima kasih. Saya berbicara dari pengalaman saya. Kalau baca Alkitab, diawali dengan doa, dan sambil baca sambil doa, dan diakhiri dengan doa. Gak perlu baca kutipan-kutipan lain. Apalagi dari oplosan-oplosan seperti Davidian ya. Dan kalau baca tulisan Nyonya White, bacalah yang bukan compilation. Baca yang satu pasal lengkap. Karena inilah senjata dari guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan, ya, sahabat lunar lah, anti trinitas lah, Davidian lah, ya. Mereka itu seringkali meracik kutipan-kutipan Nyonya White dengan Alkitab dari idenya itu justru merusak. Saya dari sejak tamat SMA sudah membaca tulisan-tulisan Davidian. Semua saya sudah baca, termasuk Tunggal Gembala, ya, Amaran Sekarang dan segala macam.
tetapi itu semua meracuni otak kita, apalagi jiwa kita. Jadi teman-teman yang ada di Yogyakarta dan ya khususnya Yogyakarta malam ini, sebagai mahasiswa Anda tentunya adalah orang-orang yang sangat hebat, yang bisa menjebol semua informasi yang ada di dunia maya ini. Tidak ada lagi sekat-sekat yang tertutup bagi Anda. Tapi saya mohon, bacalah Alkitab. Dan kalau baca tulisnya White, bacalah satu pasal lengkap, jangan kutipan-kutipan ya. Usahakan dulu yang bukan compilation. Maka kita akan mempunyai gambaran besar yang jelas. Kalau saudara-saudara membaca kitab Wahyu dan mencari makna-maknanya itu dari kutipan-kutipan, apalagi dari Davidian, ya semoga Anda tidak tersesat, ya. Jadi ini pesan saya, biarlah Anda membaca Alkitab, the Bible and the Bible alone, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Saya sudah ratusan kali membaca kitab Wahyu, lebih dari 300 kali, dan juga mendengarkan lebih dari ratusan kali ya. Dari 2014 sampai sekarang saya dengar kitab Wahyu tiap hari kalau ke kantor dan pulang dari kantor di mobil. Dan membaca itu saya tidak bosan-bosannya. Jiwa saya dihiburkan, jiwa saya dikuatkan. Tak perlu baca interpretasi tafsiran. Dengan membaca kitab itu berulang-ulang, pelan-pelan dalam doa, Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita pengertian, dan itu akan memuaskan jiwa kita. Terima kasih. Baiklah, puji syukur atas materi yang begitu indah ya, dan juga mungkin sedikit keras nih kepada teman-teman semua. Tapi biarlah kita ambil maknanya tadi dari materi kita malam hari ini, dan saya akan mengumumkan untuk pertemuan kita minggu depan. Ya, pertemuan minggu ke depan kita yaitu tentang pertempuran antara Alkitab dan ateisme. Didasarkan dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 14 yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk datang di pertemuan kita selanjutnya, dan biarlah melalui seminar ini, terutama yang pada malam hari ini, boleh menguatkan iman kita. Baiklah teman-teman semua, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya undang Pendeta Dwi, boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Pada malam hari ini kami boleh kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta boleh bersekutu bersama dengan para narasumber kami, Pendeta JF Manulang, dan juga bersama dengan kami Pendeta Milton Pardosi yang sudah memberikan paparan. Tuhan terima kasih, dan kiranya kami boleh dikuatkan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati Pendeta Pardosi dan juga Pendeta Manulang di dalam tugas pelayanan mereka. Bapa di sorga, kiranya juga Engkau memberkati semua mahasiswa Advent yang ada di Yogyakarta ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Di tengah-tengah situasi yang sulit pandemi ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, dan juga Engkau memberikan hati yang selalu kami mengucap syukur dan selalu menyembah kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya kami memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, jangan leave dulu. Kita akan foto bersama sejenak untuk dokumentasi. Jadi mungkin teman-teman bisa hidupkan videonya agar kita boleh dokumentasi di post. Ya, boleh dihidupkan videonya bagi yang mau. Baiklah. Oke, kalau sudah semua ya. Saya akan hitung sampai 3. Saya akan screenshot foto bersama.
Baiklah. 1, 2, 3. Baiklah, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Baiklah, puji Tuhan. Pak Pendeta Manulang, saya dari Kamai mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara malam hari ini. Kepada Pendeta juga, Pendeta Milton juga yang sudah join. Dan kepada semua teman-teman, jangan lupa untuk join seminar kita minggu depan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat. Terima kasih Pendeta Manulang, Pendeta Pardosi. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Selamat sahabat semua. Terima kasih. Selamat malam Pendeta Manulang. Selamat sahabat teman-teman. Selamat Pendeta. Terima kasih. Selamat sahabat. Terima kasih Pendeta Manulang, Pendeta Pardosi.